Banyak banget ya? banyak. Gua Itu dari bahkan mana? hampir penasaran sama beberapa orang, nih orangnya asli kayak apa sih gitu loh. Itu dia. Segacor di medsos nggak nih? Iya, lindungan itu udah pasti appendik itu belum tentu lindungan Iya. gitu. Jadi dia ini ngejelasin nih tentang obrolan. Jadi kayak gua nanya dia menjelaskan tentang obrolan dia sama dokter Peter Kombo. Itu dokter di Taman Mini. Yang tadi gue bilang soal pembahasan reptilers versus ini cat berat nih. lovers ini sedikit berat. Halo Momen, what's up? Apa kabar kalian semua? Jadi sesuai janji gue, hari ini gue bakalan podcast dengan Bang Daus. Mungkin ada yang belum tahu siapa Bang Daus ini. Bisa dikenalin dulu Bang? Gua Firdaus, gua itu di Reptil itu kalau komunitas itu gue JRI, Jakarta Reptil Independent. Kalau organisasi gue ICS, Indonesia Cobra Show. Kalau misalnya kayak di Reptil itu gue juga salah satu founder dari ngopi bareng Reptil. Nah itu perkenalan sedikit singkat ya soal Bang Daus. Jadi di sini gue bakalan banyak bahas soal reptil yang jelas pastinya. Pertama yang bakalan gue bahas nih Bang, ini gue mau bahas tentang junior versus senior di reptilers. Karena sekarang tuh lagi banyak yang junior tapi mengsenior-seniorkan gitu, ya kan? Itu gimana menurut tuh? Banyak itu baliknya kenapa bisa mereka nganggap tuh kayak kayak SJW gitu loh, social justice warrior gitu. Jadi kayak zaman dulu kan kayak waktu kita bahas di Unalan kan, zaman dulu itu kita masih terpaku sama medsos kan. Pasti lah. Reptil itu mulai rame itu sekitar tahun 2000 berapa ya? Setahu gua ya gitu. Setahu gua itu mulai rame itu ya di awal-awal 2010 lah, bener-bener yang kayak mulai boomingnya lah. Cuma memang Reptil dari jauh sebelum tahun itu ya udah ada gitu. Cuma udah berboomingnya itu 2010, dan itu event yang paling kita tunggu-tunggu itu di Lapangan Banteng. Di situ yang kita bener-bener ngumpul semuanya, mau yang senior mau yang junior segala macam. Nah, beda hal lagi dengan yang sekarang gitu. Sekarang tuh kebanyakan mereka nggak mau gathering. Kebanyakan gatheringnya tuh di medsos, Facebook. Iya, itu dia betul. Kebanyakan gathering, dan itu gatheringnya rata-rata ya kalau lagi ada yang kesalahan orang aja bulian. Datang semuanya. Dan itu ada beberapa sih bocah kayak gitu ya kan. Dia kayak menseniorkan tapi kalau misalnya setiap gathering dia nggak pernah nampak kayak gitu. Itu banyak banget ya? Banyak. Gua bahkan hampir penasaran sama beberapa orang, nih orangnya asli kayak apa sih gitu loh. Itu dia. Segacor di medsos nggak nih? Gitu. Iya. Itu paling sering banget. Jadi ada kayak gitu sekarang tuh, terkenal di medsos tapi nggak tahu orangnya mana kayak karena gitu. Karena gua kan tiap bikin event gitu kan, gue tuh selalu menyempatkan waktu buat nilai orang. Iya betul. Gitu loh. Terkadang dengan statement dia pede dengan statementnya. Oke, gue nggak bisa nih balas di medsos karena lo akan dibalas sama orang-orang lain gitu loh, ribet. Makanya gue siapin waktu, gue siapin tempat. Ayo kalau lo berani. Dalam artian bukan gue ikut ngebul dia, enggak gitu. Maksud gue ngasih lo waktu, gue ngasih lo tempat, lo keluarin statement lo gitu loh. Itu dilihat sama banyak orang secara live gitu loh. Contoh kayak gini ya. Gitu. Jadi dengan kata lain ya lu bisa bebas berekspresi sih hitungannya. Iya benar. Jadi jangan cuma lu hanya di medsos aja, bukan dalam artian gua mendiskreditkan pendapat dia, yang enggak. Lu bebas mengeluarkan pendapat, cuma kalau bisa ya lu nongol langsung lah gitu. Ini namanya acara komunitas tuh atau acara apapun event tuh itu susah loh. Dalam artian ya lu nggak sembarang orang bisa bikin gitu. Dan kalau misalnya ada ya ngumpul, nah baru kita ngobrol situ ngopi. Benar. Yang nggak, taruhlah kontes. Yang nggak kontes lu ngopi aja rame-rame, udah. Iya. Enak gitu kayak gitu. Enak banget, benar banget. Soalnya menurut gue dunia reptil sekarang nggak sehat banget sih. Kebanyakan yang kayak gitu, kebanyakan yang mereka mainnya di balik layar tapi nggak pernah mau ketemu kita gitu kan. Bener-bener lu kasih tahu lah ke kita, care sheet-nya kasih tahu, jangan cuma di media sosial doang. Nah itu yang sering banget sih kayak sekalinya gitu. Kayak pendapat dia disanggah orang atau ada yang tidak setuju, dia nggak bales, nggak terima. Ya maksud gue seenggaknya
lu berpendapat ya orang lain juga boleh berpendapat. Iyalah. gitu. Kita cari tengahnya gimana, baiknya gimana, kan enak gitu. Enak gitu. Poin kedua soal appendix dan dilindungi. Ini kemarin banyak yang nanya ke gue di acara Unolen nih. Berat Jadi pas gue bikin video singkat ya kan, tiba-tiba ada yang jawab ya kan, mana pembahasan tentang appendix dan dilindungi ya kan, pada penasaran kan. Nah jadi mungkin banyak yang bingung kayak kemarin ya kan, ada tuh yang jual hewan dilindungi di Facebook. Cuman ada yang nanya di situ komennya, bang ini boleh nggak dibawa ke gathering? Waduh, kata gue bacanya, wah gila. Appendix kemelindungan itu apa ya? Bukan permasalahan lama ya, kayak apa pengertian jadul yang tidak dikembangkan sih menurut gue. Jadi appendix itu beda, lindungan beda, tapi saling berhubungan. Appendix itu, ini menurut pendapat gue sebagai pribadi ya, dan pengetahuan gue sebagai pribadi, gue nggak mewakilkan siapa-siapa gitu. Jadi kalau misalnya lu mau sanggah, lu nggak setuju segala macem, monggo di komen gitu ya. kan. Komen aja kalau misalkan memang Bang Daus atau pendapat komen gue aja, juga ntar salah. gue langsung turun di situ. Nah, gitu. Ya, komen aja di bawah. Jadi appendix itu kan bahasa kasarnya itu ya kuota dagang gitu loh. Jadi ada tingkatan-tingkatannya 1, 2, 3 gitu. Itu yang ngatur itu sites CITES gitu. Ya, memang. Dan itu lu boleh ngecek di websitenya itu apa namanya cites.org gitu. Jadi ada 1, 2, 3. Nah, dan itu berlaku untuk seluruh dunia. Jadi ya benar-benar udah ada patennya yang diatur sama ya CITES itu gitu. Nah, kalau lindungan itu yang ngatur adalah satu negara tertentu gitu loh. Iya, negara tertentu. Hubungannya di antara kedua itu adalah appendix itu belum tentu lindungan. Lindungan ya pasti appendix. Iya, lindungan itu udah pasti appendix itu belum tentu lindungan. Gitu. Jadi kita ambil apa ya? Nebu deh. Iya, Varanus nebulosus. Dia appendix 2, tapi dia lindungan karena endemik. Iya. Endemik. Terus apa lagi? GTP itu appendix 2 juga, tapi lindungan. Sama komodo. Udah jelas kok komodo apa namanya appendix 1 lindungan lagi, dan itu makanya diatur sama satu dunia. Iya benar. Jangan nanya kenapa ada orang luar miara komodo. Gitu. Jangan nanya seperti itu karena itu pembahasannya akan lebih panjang lagi tuh. Iya, jangan sampai ada yang ngomong bilang, "Oh, itu Australia punya komodo." Itu panjang lagi ceritanya. Ngobis biasa miara komodo gitu kan. Nah, kalau kayak gitu mending kita ngopi real nih, karena itu ya nyangkutnya panjang urusannya gitu. Iya, betul. Nah, terus lagi kayak buaya. Poro. Poro. Kenapa buaya itu di penangkaran banyak banget? Bahkan di alam masih banyak banget. Kenapa bisa masuk dilindungi? Gitu. Nah, itu dia. Tapi appendix 2. Karena buaya itu yang dimanfaatkannya itu bukan bentuk hidup. Buat komoditi daging, kulit segala macam gitu loh. Itu termasuk apa ya? Pasar yang bagus dari Indonesia. Gitu loh. Itu gokil banget kalau dari buaya gitu. Makanya bisa dimanfaatkan semua ya. Bisa dimanfaatkan. Dari buaya. Jadi gitu. bukan untuk dipelihara, tapi pemanfaatannya beda. Pemanfaatannya beda gitu. Nah, balik lagi sama boleh nggak nih dibawa gitu. Sama sih sebenarnya kasus poro ini sama kayak hiu sebenarnya. Kenapa? Makanya dia dilindungi karena jelas. Dikonsumsi juga tuh sirip kan. Jadi diburu banget tuh hiu, makanya masuk appendix dan dilindungi. Tadinya hiu itu sebenarnya boleh. Cuma perburuan besar-besaran gitu. Ya kalau ngomong masalah perut mah gitu kan. Ya ini sedikit info juga sih buat teman-teman yang kalau misalnya ngadain acara gitu kan. Ya kalau misalnya lu nulis notis kayak dilarang bawa appendix, terus apa yang mau kita bawa? Hampir semua reptil itu appendix. Gitu. Apa yang mau kita bawa kecuali lu bilangnya dilarang bawa lindungan. Itu jelas. Diperbaiki dan tulisannya itu ya dilarang bawa lindungan sih. Iya, lebih hard aja sih. Jangan gitu. Kalau appendix luas ya. Ya, appendix luas banget. Luas banget tuh. Sama pembenaran molu albino misalnya. Molu albino. Katanya semua molu itu lindungan. Terus alasan lo ini kan morph hasil ternakan gitu. Balik lagi basic jenisnya itu molu.
Piton bifida,tus Tetap gitu masuk namanya. Piton bifida,tus. Dan dia udah ganti nama ya, baru bisa. Jadi gini, dulu ada sempat kasus gini. Apa tuh? PP tahun 99 itu kita namanya piton molurus. Piton molurus yang dilindungi di Indonesia. Yang dilindungi di Indonesia itu piton molurus. Lalu di tahun berapa gitu diganti piton bifida,tus. Tapi PP-nya belum diganti, masih piton molurus. Nah itu padahal hewannya sama. Iya, gitu. dua hal beda kan, pembahasannya tuh banyak ya, karena banyak tuh komunitas yang ngajak gathering aja nih ya kan, bawa hewan ya kan. Cuman nggak ada care sheet-nya ya kan, katanya sih mau mengedukasi, cuman pengetahuannya soal hewan tersebut tuh minus menurut gua. Jadi kayak cuma ngumpul-ngumpul bawa hewan doang, lu komunitas udah dilihat sama orang, oh dia anak reptil, udah gitu doang. Jadi itu gimana menurut lu? Gini, kan kalau kita di Jabodetabek ada paguyuban ya, namanya PKBRJ. Paguyuban keluarga besar reptil Jabodetabek. Itu pun yang terdaftar waktu itu 33 komunitas Jabodetabek loh. Dikit ya Jabodetabek ya. Yang terdaftar dong. Ya 33 masih termasuk. Enggak, maksud gue itu komunitas loh. Gitu loh, komunitas. Nah, kalau misalkan yang di luar itu sebenarnya banyak banget. Banyak banget banyak banget yang belum terjangkau gitu loh. Banyak banget yang belum terjangkau. Kenapa ya, entahlah, mereka nggak mau gabung atau mereka mau sendiri, ya it's okay, gue sih gak ada masalah. Pertanyaan lu adalah banyaknya. Kan banyaknya yang punya komunitas. Kenapa bisa banyak gitu? Iya. Pertama itu ya karena satu komunitas yang pecah karena idealisme masing-masing tidak diterima sama salah satu member itu. Jadi dibuat lagi gitu. Buat lagi terus-terusan aja. Iya, tapi pengetahuannya soal hewan itu tersebut dia, gimana mau mengedukasi kayak orang kemarin gitu. Kita bikin ini ya, mini quiz gitu ya. Iya. Mini quiz gitu. Jadi gue kaget itu cuy. Itu gue sebenarnya ngajuin pertanyaan basic banget sih. Basic banget. Dibilang kecewa, enggak kecewa banget lah gitu loh. Gua ngeliatnya ya masih muda-muda lah gitu kan. Dibilang sedih, iya banget gitu loh. Karena balik lagi gua punya memori tersendiri di Kota Bekasi itu kan. Kenapa kok pertanyaan simpel itu kenapa mereka tuh nggak bisa jawab gitu loh. Entah karena malu atau karena memang nggak tahu gitu. Itu adalah tugas dari si yang dituakan, dianggap pintar sama komunitas itu. Itu tuh penting banget cuy. Itu tuh basic banget. Justru itu makanya pertama gue lebih sering nongkrong kalau di medsos ya. Gue lebih sering nongkrong di grup-grup komunitas dibanding jual beli. Gitu, jual beli ya amat sangat dikit lah pengetahuannya gitu. Dan komunitas yang dia kalau bisa yang private, jangan yang open. Yang open itu terlalu siapa aja boleh masuk kan. Yang private itu lebih ke banyak sharingnya. Iya gitu. benar. Terus sering baca-baca literatur dan sering ya ngumpul sama anak reptil. Lebih enak kayak gitu ya. Karena memang sekarang nyari pengetahuan soal reptil atau hewan gitu gampang banget sih. Udah gampang banget. Dulu lu mau kemana? Lu mau belanja hewan ya kayak gue bilang di Jatinegara sama di Barito, di Babetikus almarhum kan. Nah di Jatinegara lu mau nanya sama siapa gitu kan, itu penjual gelap semua gitu loh. Benar. Beda sama Barito lu banyak banget anak reptil, kita masih bisa enak nanya nih walaupun tua-tua gitu kan, enak nanyanya juga. Sambungan sih sebenarnya. Jadi tadi kan sempat ngebahas tentang bullying. Nah ini ada nih kayak gini. Apalagi? Jadi kayak bullying soal penghobi. Jadi sama penghobi nih. Jadi kayak ada beberapa pemula atau newbie lah, dia nanya nih ya kan, cuma nanya, dia nanya ya kan, tiba-tiba dibully ya kan, kayak gitu. Yang gue bingung deh, yang provokatorin ngebully itu lu udah pinter atau kayak gimana? Kenapa lu pelit banget gitu nge-share ilmu lu ya kan? Gue miris sih ngeliat kayak gitu. Terus bahkan ada yang kayak gini bang, dia nanya nih, gue ya sebagai seller kan, gue juga seller. Jadi ada yang nanya 100.000 plus ongkir bisa dapat apa? Dia nanya lo baik-baik. Ada yang dijawab, dek mending nabung dulu. Aduh kata gue, anjir 100.000 ada loh yang udah plus ongkir tuh ada, kayak katak dan pivro kayak gitu, kadang-kadang itu banyak kata gue udah plus ongkir. Kenapa lu harus ngejawabnya begitu? Coba gue bingung tuh bang, menurut tuh gimana deh? Itu parah banget. Balik lagi kayak itu kan SJW lagi ya, Social Justice Warrior ya. Jadi apa ya? Terkadang balik lagi sama si kita ambil kalau itu pendapat lu ya. Gitu. Iya. Gue akan lebih narik dari posisi awalnya nih. Kenapa lu bisa 100.000? Dalam artian gini loh.
Gua nggak menganggap dia miskin atau gimana ya, kenapa lu 100.000 gitu. Padahal reptil itu adalah hewan yang eksotis. Eksotis tuh dia nggak ini murah ya, gitu loh. Dia nggak bilang reptil loh, hewan. Dia bilang kan hewan cakup banyak loh. Nah itu dia hewan, balik lagi nih. Ini di grup apa gitu loh. Di Dan grup, mayoritas apa? Iya gitu. di grup hewan. Karena di situ grupnya tuh animals kan. Nah bukan ke reptil doang. 100.000 kalau misalnya orang nawarin dari mata gue kodok, ya oke. Orang nawarin dumpy frog segala macam, dia akan ngerti nggak gitu? Gini deh, gue pribadi, gue jual dumpy frog 50.000 ongkir, gocap 50.000 juga gitu kan, 100.000. Orang itu pasti akan bakal nanya lagi sama gue, bang, miaranya gimana segala macam. Pasti, karena kan kita sebagai seller juga ngasih tahu juga riset juga pasti, kan. Cuma ya kita nggak munafik lah, agak males juga cuy. Malesnya apa? Ya elah 50.000. Bukan dalam artian gue pelit ilmu, nggak seperti itu, tapi gini loh, ini orang basicnya harus nanya dulu apa yang pengen dia piara. Nah lu dari awal tuh lu harus tahu nih, lu pengen miara apa sih. Banyak hewan yang taruhlah 50.000 tuh apa, kura Brazil, dumpy frog. Ya selain itu gue nggak tahu deh ya gitu. Kalau mamalia atau apa ya, kalau ada ya nggak tahu juga gue gitu, bajing kelapa kayak atau apa. Gue nggak tahu, maksud gue lu harus nentuin dulu pilihan lu. Taruhlah gue akan agak lebih enak ngelihat 100.000 dapat reptil apa. Ya tapi kalau bisa ya misalnya lebih spesifik lagi, 100.000 dapat ular apa, 100.000 dapat berarti kayak gitu. Lingkaran dia harus diperkecil dulu ya. Lebih diperkecil lagi gitu. Tapi gue juga tidak membenarkan si orang yang kayak pendapat lu, tidak membenarkan suruh nabung dulu, enggak gitu loh. Gua kan ya kalau gitu ya udah, gua mending gua scroll down aja. Iya, kenapa dia harus ngejawab kayak gitu kan? Iya, gua scroll down, ya udah itu mau urusan lu pada deh. Nah, itu soal seller ya yang 100.000 ya. Nah, ini ada lagi orang kayak nanya care sheet kayak bang, cara nyembuhin biawak flu itu kayak gimana ya? Terus dijawab. Ya jawabnya kayak songong lah. Termasuk masalah yang harus kita ituin sih. Maksudnya kita agak-agak benerin dalam artian lu grup WA tuh banyak tuh. Kayak banyak grup banget. Khusus Paranus. Banyak grup banyak. Khusus Retik, grup apa. Di situ yang lebih pantas lu nanya di situ dibanding di Facebook. Karena di Facebook ya efeknya itu tadi. Lu jawabnya akan salah-salah. Banyak orang so jago Banyak orang apa ya? Oke, mereka dengan treatment mereka itu benar gitu, tapi kalau di grup WA, gua kan juga ada grup WA Varanus gitu ya. Itu tentang salva pilek deh. Itu jawabannya banyak. Kalau kuning, jawabannya banyak lagi apa segala macam. Maksud gua adalah kalau lu pengen diterima pendapat lu tunjukin before afternya. Before-nya lu matanya merem biasanya kan salva kan, mata merem, mulut lendir gitu kan segala macam, pilek lah gitu. Lu kasih treatmentnya segala macam, afternya begini nih. Oke, baru kita pertimbangkan, walaupun saran lu aneh. Pakai air bumbuan lah itu kan. Ya kan, pakai apa? Kunyit, sirih, apa temulawak, api kecil, roiko apalah gitu kan. Mungkin kalau lebih spesifikasi gue bisa nanti ajak yang lebih ahli podcast soal ini, tapi ini konteksnya berbeda. Ya gitu. Ini kan basicnya aja gitu. Nah, maksud gue kalau lu pengen menunjukkan hasil treatment lu ya nggak apa-apa gitu, cuma lu harus nunjukin before after kan enak gitu loh. Jadi kita sharing juga gitu. Jangan lu nunjukin nih rendemnya kayak sirih ya kan. Gila sirih, lu mau bikin salva lu keset. Nah itu iya, kalau lu kenal bodo amat ya. Kalau kenal mah bodo amat, kalau nggak kenal kan kasihan juga. Mungkin buat para bullying kalian lebih cermati dulu ya. Kalian harus gitu. Nongol deh gitu. Gua nggak nantang, enggak. Jadi kayak nongol aja gitu, nongol kita sharing aja gitu loh, pendapat lu keluarin di sini. Jangan nih. Lu cuman berani di sosial media doang. Kasihan orang nanya lu gituin. Nah, buat yang nanya juga nih, jangan kalian nanyanya di ruang lingkup yang lebih luas, akan akibatnya seperti itu. Jangan di Facebook deh, jangan. Kalian punya grup WA, minta join sama teman kalian, ada grup WA enggak ya kan, lebih spesifik di situ karena orang bakalan banyak tuh jawabannya di situ. Enak ya. Dan itu pribadi mereka, karena itu kan bukan pakai fake akun kayak di Facebook ya kan. Ya, banyak kayak banget gitu. Kalau fake akun di Facebook mah gila. Oke, next nih Bang. Gua ada lagi soal ini sih ke gua ya, karena seller juga sih, pembahasan jalur hunter, pengepul, seller, reseller, makelar. Jadi
kita ngebahas soal itu udah ini. tangan keberapa tuh sampai ke hobi tuh? Waduh, gila. Yang Itu bikin harus mahal tuh. Iya, makanya banyak banget sih, ada 4-5 kayaknya sebenarnya. Tapi sekarang kebanyakan itu dari hunter langsung ke seller semuanya Ya, tuh. jadi, Gimana pendapat lu soal itu? Kalau zaman dulu kan Karena simpelnya jadi itu, banyak yang jualan sekarang Iya. ketimbang yang beli. paham. Jadi Kan? apa ya? Ya reptil ini lagi barang gurih cuy. Banget. Gurih banget gitu loh, jualnya gurih banget. Lu nggak usah yang premium item deh. Yang kita bilang recehan aja gitu loh. Recehannya udah ya gurih deh. Jadi jalur dulu itu kan kayak lu hunter, pengepul gitu kan, terus kirim ke seller, reseller, baru penghobi. Iya. Gitu tuh. Mereka 5. Sekarang langsung dipotong nih. Dipotong mereka dari Dipotong. hunter ke langsung ke seller. Widih. Atau suruhan seller. Ya, itu dia. Gitu. Ntar dari seller ternyata ada lagi nih makelar-makelarnya nih. Maklarnya banyak lagi. Banyak banget cuy. Gitu. Jadi kayak lu model misalnya gini. Ya kita nggak bisa nutup mata tentang hewan-hewan di Papua lah. Cakep-cakep. Banget. Cakep-cakep. Justru Dan itu. kebetulan gue punya temennya di Papua. Gitu. Ntar cariin dong. Biawak ini nih. Ular ini nih. Tapi gue nggak bisa ngirim. Ntar gue ajarin. Diajarin packing. Nyampe. Kalau lu nyampe mulu semua. Kalau ketahuan repot lagi. Penghobi lain, seller lain. Itu. Tahan mati ya kan. Tahan mati segala macam bla 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 bla. Belum nurunin harga karena barang lu nggak laku. Wah, parah. Gitu kan. Karena gini, lu semakin nahan barang semakin naikin kos makan kan. Pasti. Nah, itu dia. Itu yang jadi polemiknya sih. Karena kalau lu berani jadi seller, lu harus juga mikirin hal-hal seperti itu. Lu ngirim ke buyer, lu ada garansinya. Terus kos makannya tadi yang dibilang sama Bang Daus, itu harus dipikirin semua cuy. Jadi nggak asal ngejual. Dan akhirnya ngerusak harga pasaran, bener nggak? Gua nggak nyalahin sih, maksudnya nggak nyalahin orang yang bertindak seperti itu. Karena mungkin sudah ada dari zaman dulu juga. Cuma maksud gua adalah ya lu tetap kalau di hewan-hewan yang sudah di breeding ya, kayak selective breeding gitu kan ada. Nah kalau orang hewan-hewan kayak di apa yang masih kita mengandalkan alam ya itu cobalah gitu loh untuk lebih mengatur lagi gitu, ngatur gimana caranya gitu loh. Kalau masalah perang harga mah wah gue udah angkat tangan dah kalau perang harga dah. Jadi sesuatu barang yang tadinya menurut kita jadi wow dan tiba-tiba jadi biasa aja, kalian udah tahu penyebabnya dari mana. Karena jalurnya udah bukan lagi lurus tapi udah langsung bret. Makanya jadi yang tadinya susah banget dicari sekarang gampang banget kayak gitu. Dan harganya pun yang langka banget ya. Langka di sini langka ketersediaan barang ya, bukan langka statusnya ya. Intinya gue tetap nggak suka sama makelar fix. ini dendam pribadi bang. Maklar maklar sama reseller itu sama nggak sih? Iya sama lah. Tapi karena dia nggak punya barang nih, tapi dia main jualin terus ntar di videonya dikasih tag namanya dia ya kan. Ntar kalau ada apa-apa itu versi brengseknya. Itu brengsek cuy. Tapi kalau ada reseller yang maksud gue lebih kayak gue ngomong gue lagi lagi pengen sesuatu nih, gue ini dong jualin barang lu dong gitu. Nah itu beda. Ini yang gue kesel tuh yang makelaran kayak gitu tuh. Jadi barang orang sama dia dijualin terus gila deh, parah deh. Jadi kayak open PO juga, itu cuma masuk makelar kayak tai anjing, gak punya modal tapi lu berani banget gitu kan. Itu ya modal mereka kayak, modal mental paling. Iya emang modal mental bener, nggak punya dana tapi modal mental. Apa open PO semuanya di semua grup di open PO kata gue. Itu barang kalau misalkan di tangan seller jadi eksklusif cuy. Makanya yang gue suka seller-seller besar itu menjaga banget harga. Karena itu sih dari situ. Kalau kita makelar-makelar ini atau gue nggak ngerti deh. Pokoknya ngerusak banget pasaran. Cuman tetap ya gue nggak suka banget sama makelar. Oke bang, jadi pembahasan soal ini udah kelar. Ada lagi nih soal pembahasan kayak banyak banget yang pakai tagar-tagar Chef Komodo, Salam Lestari, Chef Hutan. Nah, untuk penghobi, apa yang bakalan kita lakuin untuk melakukan hal yang benar soal ini, Bang? Karena kan banyak yang cuman ala-ala doang, pakai hashtag ikut-ikutan para favorit mereka ya kan, tapi nggak tahu apa yang pengen mereka lakuin kayak gitu soal itu. Yang masih anget sebenarnya Chef Komodo sih. Chef Komodo ya, kebanyakan bikin status Chef Komodo tapi mereka nggak ngakuin apa-apa gitu. Itu kayak gitu. Pendapat tuh gimana coba? Gue cuma mau pesen sama orang-orang itu ya. Setahu apa lu tentang Komodo? Setahu apa lu tentang alam sana? Setahu apa lu tentang statusnya di sana gitu loh.
Chef Komodo itu ya lu basicnya lu harus pelajarin nih, kan basic dari pemerintah kan. Pemerintah mau bikin resort di sana, resort eksklusif di Pulau Komodo karena nilai pariwisatanya tinggi banget. Eksklusif banget, itu suatu pulau ya kasarnya lu itu dinosaurus hidup. Gitu loh. Menurut gua keren sih. Nah, balik lagi nih, kenapa bisa ada tagar Chef Komodo? Apa mau dimusnahin tuh Komodo? Iya, mau dimusnahin. Jadi gini, kenapa yang lebih terkenal Pulau Komodo? Padahal itu ada 5 pulau cuy. Komodo itu punya yang lu taman apa ya namanya? Ya kan taman konservasi. Iya. Itu ada 5 pulau. Cuma yang dipakai kan cuma 1 pulau ya kan? Enggak. Bukan yang dipakai. Semuanya dipakai. Cuma ikoniknya itu Pulau Komodo. Iya. Gitu. Jadi mereka nih tiap kayak beberapa musim mereka akan muter. Tapi memang ada yang stay, mungkin bertelur atau apalah, cuma memang ada yang stay. Jadi muter, jadi tergantung ketersediaan makanan. Jadi waktu itu gini, gue pernah ngebahas sama Reza PKBRJ. Nah, Reza PKBRJ ini ya bisa dibilang salah satu mentor gue lah. Jadi dia ini ngejelasin nih tentang obrolan. Jadi kayak gue nanya dia menjelaskan tentang obrolan dia sama dokter Peter Kombo. Itu dokter di Taman Mini. Jadi yang dia herankan adalah keterdekatan manusia sama komodo itu udah di luar batas di Pulau Komodo itu. Udah di luar batas banget. Ya, maksudnya di luar batas tuh kayak sudah tidak ada ketakutan di antara dua makhluk hidup itu. Wow. Harusnya tuh ya ada jarak tertentu, ada kayak gimana. Nah ini udah kayak biasa aja. Mungkin kita sering ngelihat ya kayak yang baru ini kayak ya karena gua ngeliat komodo di situ kayak ayam doang. Iya, kayak buaya Rizka tuh. Oh yang iya. Itu tuh kan terlalu dekat banget. Itu satu orang. Itu viral tuh. Itu satu orang, belum tentu yang lain bisa. Nah, komodo ini udah kayak penduduk situ tuh udah kayak bener kayak lu ayam, kayak udah ternak aja biasa aja gitu. Menurut teman gue, ya itu enggak selamanya Pulau Komodo itu ya komodo di banyaknya di situ enggak. Mereka muter, nyeberangan dari pulauan terpulau gitu loh. Tergantung ketersediaan makanan ya. gitu. Nah, jadi mereka juga ya kadang memang kalau lagi komodonya banyak ya warga-warga itu ya tidak melakukan aktivitas seperti biasa gitu loh, nggak sembarang gitu. Jadi kalau misalnya lagi di pulau mana, cuma tetap ada komodo di pulau itu tetap ada, cuma tidak sebanyak kalau lagi kita bilang apa ya, migrasi lah gitu. Jadi kalau lagi banyak ya udah aktivitas yang sampai jauh-jauh ya tidak dilakukan gitu. Nah, pemerintah mau buat resort nih ceritanya. Karena eksklusifan komodo. Seven Wonder kok itu. Salah satu apa 7 keajaiban. Iya, 7 keajaiban gitu kan. Nah, itu yang menarik wisatawan juga, turis gitu kan, devisa. Lumayan cuy, itu gede itu. Dan itu kalau nggak salah gue denger itu paketan paling murah itu $1.000 per person, per orang. Itu paling murah loh, paling murah. Dan itu di luar ini ya, di luar lu pesawat. Iya pasti. Luar pesawat, luar ongkos gitu kan, luar ongkos dari bandara ke pulau sononya gitu loh. Itu $1.000 paling murah, maksudnya paketan paling murah gitu kan. Berarti sekitar 14 jutaan gitu paling murah, berarti paling mahal ya. Murah ya cuy. Ya gua nggak tahu ya kalau paling mahal berapa ya gitu. Dan jadi banyak sih konsep pemerintah. Ada yang mereka mau ngebuat kayak jembatan atau resortnya itu di atas tamannya. Jadi komodo biarinnya di bawah gitu, di bawah. Jadi kita ngeliatnya dari atas gitu. Benar. Terus lagi ada yang cuma kayak modelnya kayak night ride-nya Taman Safari atau jadi kayak banyak kan sih makanya gitu. Bilangnya itu kayak konsep Jurassic Park gitu konsepnya. Gitu. Itu kan keren cuy. Itu keren. Jadi lu eksklusif banget gitu. Terus dia nggak musnahin atau ngebunuh satu komodo pun di situ cuy. Iya. Nah kebetulan yang banyak jadi polemik adalah foto yang komodo sama mobil ya? Traktor sama komodo. Traktor sawah. Apa sih mesin ekskavator atau apalah itulah alat gitu berat kan. Ya. Tiba-tiba ada komodo. Itu drama banget. Itu drama banget. Kebetulan aja memang itu kan habitatnya. Ya mungkin ya kita anggapnya mungkin ya. Ini komodo penasaran aja gitu. Iya, karena nggak pernah ngeliat. Iya, nggak pernah ngeliat, samperin aja gitu. Terus difoto gitu kan. Lu orang awam nggak akan berani foto sedekat itu cuy. Iya benar. Di foto aja terus ada kayak dibikin kayak meme atau komik gitu kan. Chef Komodo segala macem.
ya apa yang mau lu save gitu. Di alam mereka tuh ya emang lu punya data terperinci tentang berapa ekor di sana, berapa kematiannya segala macem, lu nggak ada gitu loh. Lu nggak punya data apapun ya gitu. kan. Ya lu simpelnya gini deh, lu mau ikut-ikutan monggo, cuma lu jangan sampai lu tidak suka sama yang gak ikut-ikutan gitu. Kan ini kan kitanya berpendapat nih gitu. Kalau lu boleh untuk tetap memperjuangkan tagar lu, cuma kalau misalnya ada orang yang nanya gitu kan, Bang emang seperti apa sih kondisi komodo di sana, ya lu jawab lah. Nah tuh kalau gitu. Itu bisa, dan lu bisa searching juga kok sebenarnya di YouTube, karena gue pun sama, gue nggak datang langsung, cuma gue searching di YouTube. Pertama adalah soal pemerintahannya, jadi konsep pembuatannya itu apa, terus kedua adalah pendapat dari penduduk sana, dan penduduk sana pun nerima, bahkan seneng. Karena apa? Karena dia bisa dapat penghasilan lebih dari situ pekerjaan, nanti pekerjaan. Simpelnya nggak mungkin lah lu taruh bikin resort terus lu ngedatangin pegawai-pegawai dari pulau lain ya. Mengutamakan daerah situ dulu juga, iya. Mungkin yang kayak bagian-bagian up levelnya gitu kan, high levelnya iya mungkin gitu kan, yang lebih diambil dari luar pulau mungkin. Karena kan ya kayak kalau misalnya lu memang orang-orang situ berkompeten ya pasti akan dipanggil juga di situ. Karena gede lu. Iya, mensejahterakan juga. Itu bakalan namanya kita bakal naik cuy, dikenal dunia karena itu. Makanya. Ya kan? Jadi stop ya kalau nggak ngerti, mending skip. Kayak gue sih, gue pertama kali muncul itu Chef Komodo, gue nggak begitu yang mengejar-gejarkan, karena gue pengen tahu dulu nih konsep pemerintah tuh seperti apa, terus sama di sana tuh bagaimana. Karena gue banyak kan sama kayak YouTuber juga yang pecinta reptil kan, mereka datang survei langsung ke sana, dan ternyata fine aja kok anjir. Itu Chef Komodo selama apa sih? Tahu deh gue. Apa namanya? Sekarang buktinya yang kemarin Chef Komodo sekarang udah diem aja pada. Simpel gini. Lu Chef Komodo, lu nak reptil. Lu nak reptil nih. Reptil apa yang lu keep? Lu pernah keep lindungan? Komodo lindungan. Yang lu keep katanya mau lu indigo, sama aja lah. Bedanya apa? Gitu loh. Lu Chef Komodo ngasih makan biawak lu masih pakai pala ayam, ngasih makan retik lu ngasih makan pala ayam. Pakai jangkrik kayak gitu. Yang tadi gue bilang soal pembahasan reptilers versus cat lovers nih sedikit berat. Sampai ada nih grup reptilers versus cat lovers. Nah, ada beberapa yang boleh dibahas, ada yang enggak. Jadi menurut pendapat lu gimana soal perkembangan sekarang? Bahkan grupnya masih ada loh di Facebook. Pertama, cat lover itu galak loh. Woi, buset, galak loh. Garis keras cuy. Seorang stand up komedian Panji Pragiwaksono sampai angkat tangan urusan sama cat lover. Angkat tangan. Angkat tangan gila. Dia minta maaf loh pas itu. Iya. Itu seorang stand up komedian yang menurut gue itu smart loh. Pinter. Iya, dalam artian gue ketemu kucing gue tendang gitu. Gak ditendang, cuma digeser pakai kaki gitu, gak ditendang. Nah Panji pun begitu tuh ngomongnya, cuma langsung wow panjang urusannya gitu kan. Nah di grup ini nih, grup yang Facebook nih, gak penting menurut gue. Sama sih. Banyak orang yang bilang gini, ya anggapnya hiburan. Apa hiburannya lu ngelihat orang berantem? Apa hiburan? Karena gini, si cat lover menganggap reptile lover itu kayak, lu ngapain sih lu miara ular? Atau ular nih kucing nih bawa ular dari alam. Widih si siapa ya? Oren hebat, jaga aku dan ular gitu kan, ular ya kan. Ngebunuh ular. Ya padahal ular genteng. Yang tidak ada berbahayanya sama sekali. Iya, bagi manusia tuh nggak ada gitu. Nah, sama dengan kayak kucing liar, nggak ada bahayanya buat kita. Iya, balik lagi sama sih, kalau ular ada aja video gitu loh. Ada aja video ular makan kucing. Atau biawak makan kucing. Wah, langsung udah tuh panjang urusannya. Rame deh. Gila. Sekarang gue mau tanya deh. Bentar, itu hewan kesayangan Nabi. Wah, udah ngomong-ngomong Nabi udah angkat tangan deh gue. Gue senang juga sama kucing, Bang. Bahkan gue bukan main, gue bahkan sampai bener-bener nyari pasangannya tuh harus teliti banget, yang sehat banget, sampai gue periksain juga. Gue sampai segitunya loh. Gue bukan berarti gue reptilers terus gue nggak suka sama kucing, anjing gitu, enggak. Gue suka banget. Cuman yang gue nggak suka adalah ributan mereka loh. Kan sama-sama hewan gitu kan. Untuk apa lu pada ributin gitu kan? Kayak kucing makan ular, kalau di alamnya itu udah hal biasa cuy.
yang salah kucing nih. hutan, Ya gitu kan, kayak yang salah lu kucing peliharaan lu dilempar ke ular peliharaan orang gitu kan, dimakan terus sama ularnya. Nah, itu yang salah sih sebenarnya. Kucing liar ini sudah jadi pembunuh massal salah satu banyak spesies burung di dunia. Di Australia. Ya kan? Dia udah bener-bener invasif banget kucing liar. Menyebabkan kepunahan burung apa gitu. Masa gue baru tahu nih kayak gini. Lu boleh baca di artikel luar deh atau di Indonesia deh. Terus di Amerika juga udah bener-bener kayak itu nggak ada. Kucing liar tuh diburu. Iya. Diburu, gua nggak tahu habis diburu dipiara atau dibunuh, gua nggak tahu ya. Tapi bener-bener itu udah jadi apa sih namanya perburuan besar-besaran. Karena takut kayak Australia itu burung punah. Ini tentang kucing liar ya, bukan tentang kucing itu ya. Kayak gue tuh ya agak-agak sebel juga gitu loh. Ya kucing di mana-mana, sorry tuh saya kayak kotorannya, terus tiba-tiba lu berisiknya kalau malam lagi kawin apa segala macem ya gue manusia normal cuy, bete juga gitu loh. Kecuali lu yang lu lagi ada yang macak gitu kan, si kucing segala macam, gue juga ngeliatnya enak, bagus gitu kan. Bulu dari mata gue orang normal ya, bulu terus apa sih kalau itu warna ya atau pattern morph lah apalah gitu kan, gue nggak paham dah gitu kan. Jadi ngeliatnya juga enak, dirawat, ada kandangnya segala macam, enak lah. Kalau yang liar-liar buset dah, kucing garong itu. Jadi itu pendapat dari Bang Daus ya. Pendapat gua aja. Nah, pendapat dia aja ya. Si reptil ini kayak mereka mah akan biasa aja kalau misalnya ngelihat kucing kucing ngebantai ular tuh biasa aja. Ular kayak gitu banyak gitu loh. Kecuali yang si kucing ini makan retik albino baru. Nggak kesal, cuma sayang aja. Ya sayang banget dimakan. Dibakar. Sayang banget mati kan. Jadi intinya gue ngebahas soal reptil dan cat lover ini, intinya jangan ada deh namanya lu pada saling punya kubu-kubu sendiri, mempertaruhkan ini lebih bagus ini enggak cuy, sama-sama hewan punya hak yang sama sebenarnya. Yang tadi gue udah jelasin ya. Segitu aja pembahasan gue sama Bang Daus deh ya Bang. Siap. Thank you ini udah mau datang ya. Bela-belain datang dari Warakas ke Cakung ya. Thank you banget nih buat Bang Daus dan udah ngasih banyak nih pendapat-pendapat atau jawaban-jawaban yang kita bingung dan udah terjawab ya kan. Next mungkin gue bakalan ada podcast lagi dengan para reptilers yang lain. Jadi banyak sebenarnya, harus banyak lah. Referensi tuh banyak banget. Banyak banget. Nah, nanti gue minta referensi beberapa sama Bang Daus juga ya kan, untuk kita bahas juga di podcast ini. So buat kalian kalau misalkan kalian suka bisa like, subscribe juga channel gue dan share juga video ini ya kalau bermanfaat. Oke. Bang, thank you ya. Sama-sama. Untuk hari ini. So next video, bye.